Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian yang dengar ini selalu sehat ya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oh iya, aku mau ngingetin buat kalian yang keluar rumah dan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati dia. Oke, kenalin, namaku Julieta. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik. Kali ini aku akan nge-review jurnal yang berjudul Administrasi Komparatif, Otologi, dan Epistemologi dalam Penelitian Lintas Budaya. Volume dan nomor jurnal ini ialah volume 33 dan nomor 2, tahun 2011, yang ditulis oleh Jessica Terman. Dan direview oleh saya sendiri, Julieta Putri Pratila Utami, pada tanggal 19 Oktober 2020. Perbandingan telah menjadi standar emas bagi para sarjana yang melakukan penelitian lintas budaya. Beberapa peneliti telah menyelidiki praksis budaya administrasi, sementara yang lain telah menyarankan pengembangan metode perbandingan yang lebih sistematis untuk membuat model yang lebih teoritis dari administrasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan asumsi epistemologis dan ontologis yang belum dijelajahi dalam metodologi CPA, dan bagaimana penelitian sebelumnya membuka jalan untuk asumsi tersebut. Pernyataan tentang epistemologi dan ontologi tidak selalu diakui, seperti yang disarankan oleh Yanow dan Schwartzy, dan dibuktikan oleh definisi nomotetik ideografik yang dikemukakan oleh sarjana CPA awal. Banyak peneliti kontemporer telah dituntun untuk percaya bahwa perbedaan kualitatif dan kuantitatif terletak pada jumlah pengamatan yang diteliti daripada mengenali bahwa penelitian kualitatif hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tujuan selanjutnya dari studi ini adalah untuk mendorong elemen unik dalam administrasi untuk memahami bahwa pemerintahan yang baik terlihat berbeda dalam konteks yang berbeda. Di balik definisi Rings tentang ideografik dan nomotetik adalah asumsi bahwa tujuan penelitian ilmu sosial adalah untuk menghasilkan kesimpulan. Penekanan berlebihan pada tujuan ini membatalkan pemahaman mendalam tentang pendorong tindakan manusia, karena tindakan manusia didasarkan pada persepsi yang dibangun secara sosial yang tidak dapat digeneralisasikan. Konstruksi aktor tidak dapat digeneralisasi karena mereka fokus pada hal spesifik, yang merupakan poin Wilbank dalam mendiskusikan kekuatan penelitian ideografik, sementara penelitian nomotetik mengeksplorasi hubungan statistik antara fenomena sosial yang diukur secara kuantitatif. Nah, di dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan ialah penelitian komparatif. Kekurangan dari jurnal ini adalah tinjauan dan analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa metode CPA saat ini secara sempit difokuskan pada ontologi objektivis dengan tujuan menghasilkan dan perbandingan inferensi. Fokus penelitian ini didukung oleh miscatration asli dari sifat ideografik dan nomotetik inquiry. 50 tahun kemudian, sarjana CPA terus menggunakan metode yang menganut definisi sempit Rings tentang ideografik dan nomotetik, definisi yang mengabaikan perbedaan ontologis antara dua jenis penelitian. Ironisnya, studi kasus dan penelitian komparatif sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generalisasi teoritis berbasis luar. Namun, terlibat dalam studi kasus dengan tujuan perbandingan daripada menyoroti keunikan. Asumsi bermasalah yang terkait dengan pembuatan generalisasi lintas budaya teoritis tetap ada. Terus, menggunakan perbedaan ini akan membatasi perkembangan teori dan pengetahuan baru, karena berusaha membandingkan dan menjelaskan unsur-unsur administratif yang tidak ada dalam konstruksi sosial. Dan kelebihan dari jurnal ini ialah penelitian komparatif sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generalisasi teoritis berbasis luas. Penerapannya menimbulkan banyak pertanyaan penelitian,
Michel Spicer memulai karyanya argumen untuk lebih memahami budaya administratif kita sendiri dan pengalaman dengan diskusi tentang kritik besar Johann Gottfried Herder, Negara Birokrasi yang Kuat dan Terpusat. Esai Pan Kim menganalisis kemajuan dan masalah reformasi layanan sipil Korea. Dia menerapkan ide barat tentang pengelolaan sumber daya manusia kepada publik Korea Selatan, administrasi dan mengungkapkan seperangkat kendala unik untuk reformasi. Judy Johnston menganalisis pengaruh gagasan luar negeri pada publik baru pendekatan manajemen di Australia, yang meliputi deregulasi, privatisasi, peningkatan teknik manajemen, akuntabilitas, administrasi dan desentralisasi. Ini didorong oleh manajemen dan bermotivasi publik. Reformasi telah dikritik oleh akademis karena kurangnya perhatian mereka terhadap masalah sosial yang luas. Meskipun ada masalah istimewa dalam kaitannya dengan file implementasi manajemen publik baru, Australia saat ini pemerintah masih berkomitmen untuk implementasi teoritis prinsip. Rekan penulis mendiskusikan analisis komparatif mereka di Denmark dan Amerika Serikat, menggunakan komunitarisme sebagai kerangka teoritis. Daripada memperkenalkan kriteria dasar untuk membandingkan dua negara, mereka analisis lebih merupakan presentasi deskriptif dan kualitatif dari kegiatan warga di komunitas lokal. Esai oleh Matt Burgess meneliti kesulitan dalam menafsirkan doktrin pemisahan kekuasaan dalam kaitannya dengan administrasi publik, karena memang demikian tidak memiliki interpretasi univokal dalam pemikiran Barat. Karena budayanya, makna konseptual administrasi publik itu penting, universal. Dalam era globalisasi dan internasionalisasi, ada kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan umum yang menjelaskan persamaan atau kesamaan antar negara, seperti sentralisasi dan desentralisasi, pola pemerintahan dan kebijakan pembuatan, tingkat profesionalisasi dan praktik manajerial. Namun, maksud di dalam esai ini ialah bahwa penjelasan tentang persamaan hanya memberikan pengetahuan tentang apa yang bersifat eksternal, karena karangan termasuk simposium tidak didasarkan pada topik umum dan kategori perbandingan, membahas masalah signifikansi yang mempengaruhi transformasi administrasi publik. Hasil dari penelitian ini adalah jalan keluar paling menjanjikan dari kebuntuan intelektual saat ini. Administrasi publik komparatif adalah untuk mengenali batas-batas yang tidak dapat dihindari teori makro dan metodologi penelitian positivistik dalam menjelaskan kebijakan publik dan administrasi. Saat negara dihadapkan pada kebutuhan akan krisis manajemen dan dengan ketidakpastian ambiguitas mengatasi turbulensi perubahan, ideografik, induktif, dan pendekatan kualitatif ke lokal. Dan situasi nasional tampaknya lebih berguna untuk memahami administrasi yang berbeda masalah serta berbagai cara mengatasinya. Baiklah, sekarang lanjut jurnal kedua yang berjudul Melalui Batas Administrasi Perbandingan Internasional Baru dalam Pembuatan, yang ditulis oleh Johnson California State University Harvard. Nama jurnal ini ialah Administrasi Teori dan Praktis. Volume dan nomor jurnal ini ialah volume 22 dan nomor 2 tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan ialah pointific atau studi banding. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengapa positivis dan penelitian ilmiah kurang bermanfaat saat ini. Bagaimana transformasi baru masuk negara yang berbeda dapat dipahami, dan bagaimana kita dapat menghasilkan pengetahuan yang membantu kita belajar tentang budaya administratif lain dan praktik manusia. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.